Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hari ini kita akan bicara tentang rukun iman yang selanjutnya yang wajib kita beriman, yaitu beriman kepada hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan sifat-sifat daripada orang mukmin yang beriman kepada Al-Qur'an. Siapa mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu mereka-mereka yang meyakini yang beriman ya, dengan apa yang telah kami turunkan, yang diturunkan kepadamu dan juga yang diturunkan kepada orang sebelummu, ya, yang diturunkan sebelummu, dan mereka meyakini akan adanya hari akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Beriman kepada para anbiya, kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad, kemudian mereka beriman dengan hari akhirat. Ini adalah bicara tentang masalah rukun iman. Jadi adanya hari akhirat itu adalah keimanan seorang muslim ya, yang sangat fundamental sekali. Dan ini adalah merupakan kekhususan syariat, kekhususan daripada keimanan Islam, bicara tentang masalah hari akhirat. Adanya hari setelah dunia ini akan ada nanti hari pembalasan, hari lain, akan ada nanti dunia lain, ya, alam lain yang kita sebut dengan alam akhirat, yang wallahu a'lam kita tidak tahu masalah alam itu kecuali melalui pemaparan daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa adanya keimanan terhadap hari akhirat? Secara logikanya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kebebasan kehendak bagi manusia, maka setiap manusia wajib bertanggungjawab terhadap segala amalan yang dia lakukan. Allah tidak akan membiarkan orang zalim tanpa ada balasan terhadap kezalimannya, dan Allah tidak membiarkan juga bagi orang yang taat dan berbuat baik, berkorban banyak dalam hidupnya untuk tidak mendapatkan balasan. Mereka semua akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Kita saja di dunia, seseorang yang melakukan sesuatu tapi tidak mendapatkan balasan yang setimpal terhadap apa yang dia lakukan, kita akan mengatakan itu adalah sebuah kecurangan. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan, Allah yang maha adil, yang maha bijak, yang maha baik, tidak akan membiarkan kecurangan ataupun kezaliman di bumi ini tanpa ada sesuatu ya pembalasan nantinya di hari akhirat. Kalau seandainya tidak terjadi di bumi keadilan itu, dan kita dapatkan betapa banyak orang yang zalim tidak mendapatkan balasan daripada kezalimannya, maka mestilah di akhirat nanti itu adalah di mana saatnya mereka mendapatkan keadilan Tuhan, keadilan Allah. Kalau saat kita haus menunjukkan adanya air, walaupun tidak ada air di depan mata kita, tapi yakin itu ada air, begitu pula pada saat kezaliman tanpa ada keadilan di bumi ini terjadi, mesti ada hari nanti, hari pengadilan nantinya suatu saat. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kita seorang muslim wajib beriman betul-betul hari akhirat itu adalah ada dan benar akan terjadi sesuai dengan dipaparkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam banyak ayat sekali. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebiji zarah kecil sekalipun, dia akan melihatnya, kata Allah. Dan siapapun nanti berbuat amal kejahatan walaupun sebiji zarah sekalipun kecilnya, dia akan melihatnya pula. Kapan? Nanti di hari akhirat. Siapa yang mengingkari akan adanya hari akhirat, maka dia keluar daripada Islam, kafir, karena ini adalah rukun iman yang paling esensi di dalam keimanan dan bangunan Islam itu sendiri. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, dimulai dengan
bicara masalah akhirat dimulai dengan adanya kematian. Siapa yang tidak percaya akan adanya kematian? Semua kita percaya akan adanya kematian. Percaya tidak percaya, suatu saat kita akan melihat orang di sekeliling kita banyak yang telah meninggal. Maka suatu saat nanti tanpa kita lihat langsung, kita akan merasakan bagaimana adanya kematian itu. Ya, mudah-mudahan Allah menuliskan kita husnul khatimah semuanya yang mendengarkan ini, begitu juga yang orang-orang yang kita sayangi bersama dengan kita. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kita bicara masalah hari akhirat adalah bicara mulai dari alam kematian. Setelah alam adanya kematian itu, di dalam Islam diajarkan bahwa kematian itu bukanlah akhir daripada segala sesuatu, tetapi kematian kita dari alam ini menuju ke alam lain, berpindah, yang namanya dengan alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam yang dia itu bukan kehidupan dunia, bukan juga kehidupan akhirat. Tapi alam barzakh itu adalah alam di mana alam transisi antara alam dunia dengan alam akhirat. Kita katakan bukan alam akhirat adalah karena alam barzakh itu bukanlah saat di mana diberikan ganjaran terhadap amalan seseorang. Karena ganjaran terhadap amalan seseorang itu adalah setelah apa? Setelah adanya hisab hari akhirat. Ya, dan hari akhirat belum ada hisab, maka ganjarannya juga belum didapatkan. Cuma kita dapatkan di dalam Al-Quran, kita dapatkan bahwa Allah menyebutkan bahwa alam barzakh itu yang merupakan alam pembatas antara dunia dan akhirat. Di sana juga ada kehidupan. Ada kehidupan yang kehidupan itu adalah Allah yang lebih tahu, dan orang yang merasakan yang telah meninggal yang tahu bagaimana kehidupan di alam itu, yang pasti tidak berlaku hukum seperti hukum di dunia ini, perlu makan, minum, dan perlu kepada perut, dan perlu kepada buang hajat. Tidak ada, karena itu alam lain ya, yang kita yakin bahwa itu ada alam tersebut yang telah disediakan oleh Allah bagi orang yang transit dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Alam barzakh itu adalah pembatas artinya. Jadi alam transit antara kedua itu, dan kita meyakini akan ada kehidupan yang sesuai dengan alam tersebut. Nah, buktinya mana? Di sana juga ada azab dan ada juga naim, ada juga kenikmatan diberikan bagi orang-orang yang sesuai amalannya. Kalau baik dapat kebaikan, kalau dia jahat maka akan mendapatkan kesusahan di alam tersebut. Nah, kita dapatkan misalkan dalam surah Ghafir ayat 46 ya, Allah menceritakan tentang kisah kehidupan ataupun apa yang terjadi dengan Fir'aun ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Jadi Allah sebutkan, Allah nyatakan bahwa an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, bahwa bagi Fir'aun dan kaumnya itu neraka ditampakkan bagi mereka pagi dan petang hari. Nah, neraka ditampakkan pagi dan petang hari. Wa yauma taqumus sa'ah, maka pada saat terjadinya hari kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah mereka ya, keluarga Fir'aun dan semua yang mengikuti Fir'aun itu asyaddal azab, kepada azab yang amat pedih. Jadi pagi dan petang hari ditampakkan neraka bagi Fir'aun dan kaumnya yang ikut Fir'aun. Nauzubillah, dengan pernah anda menjadi orang yang ikut bersama dengan Fir'aun. Kemudian pada saat terjadinya hari kiamat, kata Allah, disuruh untuk masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya itu ke dalam neraka, ke dalam azab yang amat pedih. Berarti kapan dinampakkan bagi mereka neraka itu? Pagi dan petang. Pagi petang itu masih di bumi. Berarti pada saat dia telah berpindah dari alam kehidupan bumi yang biasa ini kepada alam lain, itulah alam barzakh. Maka wajib kita meyakini bahwa setelah hidup nanti, setelah kita meninggal nanti, kita berpindah ke alam lain, namanya dengan alam barzakh. Dan di sana pula sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang sahih disebutkan akan adanya malaikat yang menanyakan kepada orang di dalam kubur tentang masalah tentang amalan yang dia lakukan, ditanya tentang Tuhannya, ditanya pula tentang siapa nabinya, dan ditanya pula tentang Al-Quran, imamnya.
Kalau dia bisa menjawab itu dengan amalan yang dia lakukan, dengan imannya, dengan mengamalkan sunnah Nabi, dan juga dengan dia mengamalkan Al-Quran dalam hidup, dia akan mudah menjawabnya. Dengan demikian dia akan selamat mendapatkan kenikmatan pada kehidupan alam barzakh tersebut. Akan ada di sana nantinya pertanyaan dua malaikat di alam kubur, dan ada di sana juga azab kubur. Jadi kita mengimani itu karena apa? Itu disebutkan dalam Al-Quran dan dalam banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah bagian perjalanan awal daripada kehidupan akhirat, berpindah dari alam dunia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita husnul khatimah dan dijadikan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk menjawab daripada pertanyaan malaikat nantinya, dan termasuk kita orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wallahu alam wa nisbatul ilmi ilahi aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.